Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita dengan NIM 21163. Untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian, maka saya di sini akan sedikit mengulas tentang kiat-kiat merintis usaha di bidang kosmetika. Sebelumnya, saya akan sedikit menceritakan atau mengulas tentang bisnis. Jadi, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memulai berbisnis, maka kita harus mempunyai planning terlebih dahulu, atau yang disebut dengan business plan. Jadi, business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Karena di sini kita akan mendirikan pabrik kosmetik, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa saja sih kosmetik itu dan latar belakang kosmetik tersebut. Jadi, menurut peraturan BPOM nomor 33 tahun 2021 tentang sertifikasi CPKB, pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi kosmetik yang sekarang ini terkenal yaitu hanya untuk mengubah penampilan supaya lebih glowing, lebih cantik, atau lebih good looking. Namun, dalam bidang farmasi atau kesehatan, fungsi kosmetik itu dapat merawat kesehatan tubuh, misalnya body care, face care, sehingga kulit yang kita punyai bisa terawat dengan baik. Selanjutnya, sebelum mendirikan pabrik kosmetik, maka pengetahuan tentang pabrik kosmetik itu harus kita pegang terlebih dahulu. Terkait dengan istilah yang ada di pabrik kosmetik itu ada CPKB, di mana kepanjangannya yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB sendiri mempunyai pengertian yaitu seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selain itu, ada istilahnya sertifikat CPKB. Sertifikat CPKB adalah dokumen sah sebagai bukti bahwa industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetik. Ada juga istilahnya sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Di sini sama kayak sertifikat CPKB, namun dokumen ini sebagai bukti bahwa industri kosmetika secara bertahap atau tidak bertahap telah menerapkan pedoman CPKB. Apabila kita mau mendirikan pabrik kosmetik, maka kita harus menerapkan sertifikat CPKB dan sertifikat pemenuhan aspek CPKB tersebut. Selanjutnya akan kita bahas yaitu izin produksi. Jadi izin produksi ini harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 Tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika. Apabila kita berbicara tentang izin produksi, maka pabrik kosmetik sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pabrik kosmetik golongan A, di mana izin produksi untuk industri kosmetik golongan A dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Dengan syarat
harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan pedoman CPKB. Selanjutnya ini pabrik kosmetik golongan B, di mana izin produksinya hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Dengan syarat harus memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, dan mampu menerapkan hygiene, sanitasi, dan dokumentasi sesuai dengan pedoman CPKB. Berikut ini merupakan bentuk sediaan kosmetik menurut Keputusan Kepala BPOM nomor 2 tahun 2020, yaitu ada sediaan padat, sediaan serbuk, setengah padat, cairan, gel, dan aerosol. Apabila kita mempunyai izin produksi industri kosmetika golongan A, maka dapat memproduksi semua bentuk sediaan kosmetika tersebut. Sedangkan apabila kita mempunyai izin produksi kosmetika golongan B, maka hanya beberapa bentuk sediaan yang bisa kita produksi. Ini tertuang pada lampiran 1 di dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 3 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan B. Nah, sediaannya itu misalnya seperti lulur, krim siang, krim malam, sabun mandi, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis sediaan yang dilarang diproduksi pada industri kosmetika golongan B adalah kosmetika yang digunakan untuk bayi, kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan atau membran mukosa lainnya. Kosmetika yang mengandung bahan memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, dan atau pewarna rambut. Dan kosmetika yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi dapat berupa aerosol dan serbuk kompak. Berikut ini merupakan kiat-kiat bagi pemula yang ingin memulai atau merintis usaha kosmetik. Yang pertama yaitu mempunyai bakat untuk berjualan. Kita tahu bahwa berjualan itu gampang-gampang susah. Banyak menghadapi tantangannya, seperti customer yang cerewet, banyak komplain, maka dari itu kita harus sabar dan harus mempunyai trik jitu atau cara ampuh untuk menghadapi mereka supaya tetap berlangganan dengan produk yang kita buat. Terus yang kedua, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Kita ketahui bahwa untuk mendirikan pabrik kosmetik harus melakukan riset terlebih dahulu supaya produk yang kita jual nantinya akan berkualitas dan bermutu untuk pelanggan. Maka untuk melakukan riset tersebut, kita akan menguras banyak tenaga, waktu, dan bahkan biaya juga. Dan yang terakhir itu akan timbul rasa malas dan putus asa di pertengahan merintis usaha. Apabila kita banyak penolakan dari konsumen maupun dari perusahaan, maka akan timbul dari diri kita sifat putus asa. Disitulah akan menimbulkan malas untuk kita berpromosi produknya yang telah kita buat itu. Terus yang kedua yaitu memilih rekan kerja yang baik. Tipsnya, pilihlah rekan kerja yang memiliki visi dan misi yang sama. Terus yang selanjutnya, pilihlah rekan kerja yang amanah dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, supaya usaha yang kita rintis bisa berjalan dengan baik dan langgeng. Terus tips yang ketiga, sabar dalam mengurus perizinan di BPOM. Kita ketahui bahwa untuk mengurus regulasi di BPOM itu memerlukan cukup banyak waktu. Jadi kita harus sabar untuk mengurusnya dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu,
Namun untuk sekarang ini sudah ada sistem OSS, di mana sistem tersebut mempersingkat waktu untuk kita mengurus perizinan dalam pendirian pabrik kosmetik. Terus yang keempat, memiliki pengalaman dalam bidang kosmetik dan memahami pedoman CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Sebelum mendirikan usaha, terlebih dahulu kita mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang kosmetik supaya pabrik atau usaha yang kita buat dipercayai oleh konsumen. Selain itu, agar kita tidak bingung harus memulai usaha dari. Tips yang kelima yaitu mampu mengatur manajemen yang baik. Apabila kita ingin merintis suatu usaha, sebaiknya harus mempunyai pengetahuan tentang manajemen yang baik, agar usaha yang kita rintis nantinya akan langgeng dan terus berkembang, walaupun banyak pesaing atau produk-produk yang lebih baik daripada produk kita. Biasanya untuk manajemen di dalam bisnis itu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi faktor internal serta eksternal yang dapat berdampak terhadap kelangsungan suatu usaha atau bisnis. Jadi, adanya penilaian SWOT membantu para pengusaha untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, maka pengusaha tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, analisis SWOT sendiri akan diketahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha yang ditekuni. Maka, sebelum menjalankan usaha kosmetik, perlu menganalisa produk atau usaha yang akan kita jalankan. Analisis SWOT sendiri itu ada singkatannya, yang S itu strength, W weakness, O opportunity, dan T itu threat. Jadi apabila kita kekuatan dari diri kita sendiri, di mana kita ketahui bahwa alat yang digunakan dalam pembuatan kosmetik itu sangat sederhana dan tidak terlalu mahal. Terus yang kedua bisa maklon, di mana kita ketahui sekarang ini banyak industri kosmetik atau industri apabila kita ingin menjual dengan brand kita sendiri, kita bisa maklon di situ. Terus untuk weakness-nya itu, yang pertama pengadaan bahan baku dan modal, yang kedua pemasarannya yang tidak gampang. Terus yang untuk opportunity-nya kita ketahui bahwa kosmetik itu banyak sekali peminatnya. Bahkan mereka rela merogoh kantong yang besar demi tampil cantik dan elegan. Terus ancamannya kita ketahui dengan adanya peminat pasti ada banyak orang yang berpikiran dan mempunyai keinginan untuk membuka pabrik kosmetik sendiri. Jadi ancaman di sini pasti banyak. Terus tips yang kelima yaitu gencarkan promosi iklan melalui media sosial, di mana kita ketahui bahwa promosi dan iklan dalam berbisnis itu sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ada iklan yang diperbolehkan dan ada iklan yang tidak diperbolehkan. Untuk iklan yang diperbolehkan itu harus bersifat objektif, tidak menyesatkan atau tidak berlebihan, harus bersifat informasi yang lengkap, mendidik dan etis atau sesuai norma susila, dan tidak boleh diperagakan dan atau ditujukan untuk bayi kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. Sedangkan iklan yang tidak diperbolehkan yaitu seolah-olah sebagai obat, rekomendasi laboratorium, instansi pemerintah, organisasi, kesehatan, atau kecantikan. Selanjutnya, menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, dan seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu tips untuk yang ingin memulai atau merintis usaha kosmetik namun kendala dengan modal. Jadi yang pertama yaitu menjadi reseller atau dropshipper, di mana reseller itu harus menyetok barang dan kita jualkan produk orang lain. Dan kalau dropshipper itu kita tidak perlu menyetok barang dan kemungkinan ruginya lebih kecil daripada jadi reseller. Terus yang kedua yaitu
mengumpulkan modal dari hasil jualan kita tadi. Terus yang ketiga, mengamati tren kosmetik yang berkembang. Yang keempat, membuat prototipe atau sampel formula yang nantinya akan menjadi produk andalan kita. Yang kelima, mencari industri kosmetik yang legal. Apabila sudah ada modal, maka kita bisa mendirikan pabrik kosmetik kecil-kecilan. Terus selanjutnya ini, jika belum bisa mendirikan pabrik kecil-kecilan, maka bisa maklon ke industri yang legal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.